kalau udah tahu ini gitu sebelum nikah, jadi udah mengantisipasi sebelum nikah gitu. Maksudnya. Ya, jadi sebelum nikah udah ada persiapan gue ntar harus ngapain nih, habis nikah bingung gak sih gitu. Apa sih yang harus dilakuin awal nikah? Kamu dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat Zalnan? Ketemu lagi kita di hari Rabu yang seperti biasa kita bahas Family time. Family time atau ya relationship. Sekarang kita pengen bahas tentang apa? Apa tuh? Kamu tuh lanjutin, bukan malah nanya lagi. Kita akan bahas tentang apa sih yang harus dilakuin buat semua yang baru pada nikah. Apa sih yang harus dilakuin di awal-awal nikah? Ya, kita pengen sharing aja sih, bukan kita yang tahu segala hal. Nggak, alangkah baiknya kalau udah tahu ini gitu sebelum nikah, jadi udah mengantisipasi sebelum nikah gitu. Ya, maksudnya. Jadi sebelum nikah udah ada persiapan gue ntar harus ngapain nih, habis nikah bingung gak sih gitu. Oh ya, kita sekarang nih lagi sore dan beneran memanfaatin cahaya ilahi. Jadi ntar kalau misalkan tiba-tiba gelap karena mataharinya turun ya, udah sore. Sorry juga nih, biasanya kan kita di hari Rabunya tuh kalau nggak siang, pokoknya ntar kita mau jadwalnya rutin di jam itu sih. Ya, soalnya kita sore nih, ini telat kemungkinan bisa hari Kamis ya. Oke, kita langsung mulai aja. Ya, kita coba flashback ya kan. Dari proses setelah kemarin Q&A, setelah ta'aruf ya kan, ta'aruf, Q&A, dan sekarang langsung ke awal nikah. Oke. Poin pertama, apa sih yang harus dilakuin awal nikah? Kamu dulu deh. Suami yang utama. Yang harus dilakuin di awal nikah pertama, tentu cowok harus ngajak ngobrol duluan sih. Karena kita ta'aruf kali ya. Tapi sebenarnya tetap aja yang harus aktif cowok lah. Gitu. Aktif cowok untuk ngobrol ya, apalagi ta'aruf. Jadi khususnya buat yang emang pacaran setelah nikah, karena kan untuk membangun komunikasi kedekatan, jadi harus ngobrol duluan. Jangan malu-malu. Gak apa-apa sih, malu awal aja lah. Ya namanya orang ta'aruf kan gak kenal ya, pasti canggung banget rasanya. Aku juga canggung banget ya. Kayak gimana muka aku? Aduh, kalau gitu kan jadi lucu. Canggung jadi jutek gitu. Iya, kalau malu jutek. Jadi jutek. Jadi bahkan kalau sempat kita bahas ya di video yang sebelumnya, yang pertama kali banget setahun kita hilang, 2 video, dia pernah bilang waktu nikah tuh, kita temenan aja dulu ya. Iya. Aku saking kayak belum nyaman gitu sama dia, jadi kita temenan dulu aja ya, banget ya. Tahu, dan yang ada di pikiran aku tuh kalau dibilang temenan dulu ya udah, aku harus temen gitu. Berarti kalau temen ya berjarak kan, temen nggak bisa pelukan, temen nggak bisa pegang tangan. Iya. Itu galau sih sebenarnya. Tapi abis itu yang memberanikan diri untuk ngajak ngobrol apa aja. Dan kalau bisa ngajak ngobrolnya itu obrolan yang kayak kita cowok tuh care sama si ceweknya. Contohnya kita coba perhatiin aja. Jadi dari ngobrol tuh dia si cewek ini gimana, interestingnya apa. Nah kalau waktu itu tuh singkat cerita, aku ngerti kok orangnya kayak gitu lah, aku ngerti kok kamu gini gitu. Berarti aku kurang perhatian ya, anaknya kesian banget ya? Enggak juga, rata-rata semuanya kayak gitu deh, mau cowok mau cewek sama aja. Gitu, jadi ya kita tampilin kalau kita care lah gitu. Dan jangan lupa senyum. Kan biasanya orang kalau canggung kan jadi kayak iya. Harus senyum ya. Harus senyumnya sebisa mungkin, pokoknya paksa. Karena kamu gitu paksain senyum. Paksain lah, walaupun dalam hati kok gini banget. Gini banget tuh maksudnya. Ya kok minta temenan lagi gitu kan, dalam hati. Aduh gimana nih. Walaupun galau tapi tetap kita senyum. Ya udah, kita reka ulang ya, coba gimana aku bilang temenannya. Karena kemarin itu kita nikah di masa pandemi, awal banget pandemi yang lagi gencar-gencarnya ya, jadinya kita beneran nikah nggak ada resepsi ya, cuma di rumah lagi, dan cuma terbatas yang datang cuma keluarga doang. Setelah beres acara langsung ke kamar gitu, di kamar ketemuannya. Nah karena abis nikah, abis udah akad, abis makan, pada iseng tuh kakak-kakak nyeburin ke kolam renang. Coba kasihan banget sih. Diceburin ke kolam renang ya gimana kalau nggak ke kamar buat ganti baju kan nggak mungkin. Iya. Ini ya terpaksa. Jadi akhirnya udah aku ke atas duluan, mandi segala macam, bersih-bersih.
Terus baru dia belakangan datang, ya mandi. Habis itu udah selesai mandi, ya canggung lah ya gimana gitu kan, kita ta'aruf nggak kenal satu sama lain. Iya, dan bahkan mandinya juga gantinya di dalam kamar mandi. Ganti baju. Ganti baju semuanya, pokoknya nggak kelihatan lah kita masih kayak beneran nggak kenal gitu. Intinya ada saatnya kita udah Udah bersih beres semua, semuanya. kayak ada waktu kosong gitu loh. Heeh. Setelah udah sah kan awkward banget ya. Oh iya, usahain jangan langsung istirahat, cowok khususnya. Walaupun capek-capek mungkin, cowok jangan istirahat duluan. Emang bisa tidur ya? Kalaupun capek. Nggak tahu deh. Orang malam pertama, maksudnya malam pertama setelah sah gitu kan, emang bisa tidur ya? Ya mungkin ada yang capek banget akhirnya pengen tidur. Kayaknya enggak deh. Gitu. Udah gitu ya udah, aku malu banget jujur, aku kayak malu, kayak nggak nyaman, masih kayak belum kenal kan. Ya mau aku jutek lah otomatis. Terus dia ngajak ngobrol terus aku kayak pengen aja gitu ngomong, ya udah tapi kita temenan dulu ya, takut gitu. Kita teman sambil nggak senyum, sambil nggak ngeliat wajah. Iya, kita temenan dulu Dia ya. ngeliat-liatnya tuh ngeliat ke kaca Ngeliat gitu. kaca, aku lagi nyisir nggak usah. Ya, kita temenan dulu aja kan. Kita temenan dulu aja Kita ya. baru gitulah pokoknya, emang beneran. Kan kita baru awal-awal nih, nggak usah terlalu gimana-gimana gitu, takutnya gitu. Iya. Terus kamu nggak tahu dia diem aja pas aku ngomong gitu. Ya. Iyalah, langsung mikir soalnya kalau cowok biasa ya langsung mikir, terus oh gitu kita harus gimana, atau celah apa yang bisa diajak biar nggak temenan dulu gitu. Langsung suami istri aja. Ya, kayak yang pertama berarti ngajak ngobrol, yang kedua senyum ya, yang ketiga jangan tidur duluan cowok. Oke, nih yang penting nih, yang keempat, Apa? jangan pernah bahas masa lalu. Cia. Cewek kalau udah bahas masa lalu kayaknya kayak langsung baper banget gitu deh. Jangan pernah bahas masa lalu, karena masa lalu itu banyak kan kita punya aib. Allah itu sudah menutup aib kita, jadi jangan dibuka-buka. Ya buat para cewek nggak usah terlalu pengen jujur banget semuanya gitu, karena Ya. emang sebaiknya ditutupin, nggak usah diceritain semuanya. Iya, Allah sudah menutup aib, maka kita nggak usah buka-buka. Kalaupun penasaran, contoh ya yang banyak sering kadang terjadi kejadian itu, bahas mantan. Karena menutup aib itu adalah perintah, maka membukanya punya dampak buruk gitu. Seperti nyelekit yang dengerinnya, sakit hati, ya sakit lah pokoknya dengerinnya. Karena kan kita tuh udah meluapkan seluruh isi hati kita hanya untuk istri dan suami kita. Jadi gak usah ada bahas-bahas siapalah dulu. Jadi bakal gak nyaman sih bawaannya. Harusnya malam pertama, maksudnya malam pertama happy, baru nikahan, yang malah bahas itu bakal sakit, nggak enak, bakal gak nyaman. Oke? Walaupun kayak enggak, gue biasa aja, itu omongan doang, padahal hatinya beda. Ya kalau misalkan malam pertama nggak ada obrolan topik ya jangan ngomongin mantan. Ya betul, kalaupun nggak ada obrolan topik ya bahas apa aja. Ya misalkan tadi nikahan gini ya gitu, acara resepsi atau jangan bahas masa lalu ya. Masa lalu. Yang lalu biarlah berlalu. Yang kelima, cinta itu bukan dari fisik aja. Apa nih? Iya, namanya cinta itu muncul bukan hanya sekedar dari fisik. Dari fisik itu kayak mungkin pelukan dan lain-lain ya. Tapi cinta itu dari akhlak dan sikap kita. Maka kita khususnya bagi para cowok harus lebih banyak melayani cewek. Wow, betul. Iya, melayaninya maksudnya melayani apa aja? Melayani itu kayak ya kita senyum. Masa senyum melayani itu mah? Iya, melayani kayak senyum terus ngebangunin, terus ngajak. Pokoknya selalu yang memulai. Itu kan melayani itu yang memulai. Bahkan kalau bisa masakin. Bawain barang. Bawain barang. Terus misalkan beresin. Misalkan enggak, maksudnya beres bantuin. Beres bantuin ya. Jadi contohnya di awal-awal nikah itu kadang kan kita canggung, ini harus gimana? Bantuin, pokoknya semuanya bantuin. Gitu, dilayani lah. Dan juga setelah senyum lalu romantis sebisa mungkin. Ngomong-ngomong tentang romantis, kita harus tahu dulu love language-nya pasangan kita tuh apa. Oh iya. Jadi kita cek dulu, ada namanya situsnya, webnya apa gitu kan ya. Love language ya, bisa sih. Love language bisa dicari lah pokoknya.
Nah, jadi biar nggak kerasa kayak ih dia kok nggak sayang sama aku ya, nggak kayak gitu. Tiap orang beda-beda love language-nya. Iya, betul. Misalkan aku love language-nya kata-kata, kamu love language-nya Apresiasi, act of service, dilayani. udah gitu aja. Ada yang love language-nya dilayani, ada yang love language-nya dengan kata-kata, ada yang love language-nya dengan Hadiah. ada yang dengan sentuhan, macam-macam lah. Nah itu, tapi itu mah nggak harus awal nikah banget harus tahu, nggak, sambil jalan aja, sambil jalan udah nikah gitu. Iya, tapi kalau lebih cepet tahu lebih bagus. Iya sih, lebih Biar bagus juga. nggak salah kasih bentuk. Ada yang sukanya apresiasi, maksud apresiasi kayak hadiah gitu dan lain-lain. Jadi misalkan aku suka hadiah gitu, love language-nya, terus dia nggak pernah ngasih hadiah, ya aku bakal ngerasa kalau dia tuh nggak cinta sama aku, nggak sayang sama aku gitu. Padahal kan dia nggak tahu gitu. Oh ya, tadi kan yang kelima kan cinta nggak muncul dari fisik doang, tapi dari sikap kita, sikap ke istrinya atau suaminya, senyum, romantis, dan juga ya banyak hal lah, kayak jalan-jalan bareng, ngajak jalan-jalan ya kan? Ya iyalah. Nah, jalan-jalan. Cewek senengnya diajak jalan-jalan. Kayak kita waktu itu kan awal-awal nikah, naik sepeda barengan ya kan, naik motor berdua gitu. Ya seru. Maksudnya dari situ ngebangun yang tadinya kaku jadi agak cair gitu. Jalan-jalan barengnya sama aja sih kayak orang-orang pacaran, tapi kalau abis nikah mah pacaran halal. Iya. Gitu. Jadi lebih berkah, lebih bahagia. Karena yang namanya pacaran setelah nikah ya, bukan sebelum nikah. Dicatat. Camkan itu. Waduh. Terus selain sikap ke pasangannya maupun istri ataupun ke suami, yaitu sikap ke orang tuanya suami, orang tuanya istri. Contoh, sikap aku ke orang tuanya Debanan gitu. Sikap aku harus baik karena Debanan atau aku juga seneng banget ketika ngelihat Debanan nih deket, baik sama orang tua aku, senyum, pokoknya seneng deh gitu. Dan sama kebalikan juga. Iyalah. Gitu. Aku seneng kalau suami aku aktif depan orang tua aku. Apalagi kalau kelihatan dekat, ngobrol, iya kelihatan dekat. Ya, kelihatan dekat kayak main bareng sama orang tuanya gitu, mungkin olahraga gitu ya, dan lain-lain. Intinya seneng lah, pasangan itu seneng ketika orang tuanya dekat dengan pasangannya. Jadi sikapnya itu, yang kelima itu adalah cinta nggak dari fisik, terus harus senyum, romantis, ngajak jalan-jalan atau ya pokoknya refreshing, dan sikap kita ke orang tua pasangan. Lalu yang keenam itu seperti dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Artinya ya ngadepin semuanya, step-stepnya dari awal nikah harus dengan sabar. Sabar itu ya bukan hanya sekedar pas lagi nggak enak doang. Sabar juga pas lagi bahagia juga sabar. Pokoknya bersyukur. Sabar. Ya syukur, pasti syukur harus. Kalau sabar dalam cinta gimana? Sabar dalam cinta. Contoh misalkan main pelukan. Untuk bisa meluk itu pasti ada stepnya, nggak ujung-ujung meluk. Jadi dari misalkan ngobrol dulu, habis ngobrol terus tatapan pandangan, saling mandang gitu, senyum. Itu kan step-stepnya sabar. Jadi nggak ujung-ujung. Apa tuh? Ya nggak gitu ya. Jadi harus sabar. Dan juga sholat. Terus sabar itu bukan ya udah deh atau nggak ngelakuin apa-apa, diem aja, nggak. Sabar itu bukan gitu. Tapi sabar itu tetap melanjutkan kebaikan walaupun responnya kurang mengenakan. Contoh, atau kurang secepat yang diekspektasikan. Ya contoh kita tuh senyum gitu kan, romantis, tapi taunya nggak ada timbal balik. Kan kita ya udah deh gitu. Iya, aku waktu awal-awal dikit banget senyumnya. Iya sih. Nah itu kita ya intinya kita harus tetap sabar. Jadi tetap kita senyum lagi, lakuin terus kebaikan gitu, sambil ada candaan itu harus tetap ada. Iyalah, wajib sebisa mungkin, walaupun cringe ya. Jangan cringe lah. Pede aja, yang penting mah bercanda tapi pede, itu bakal lucu deh nanti ya. Terus yang kedua, minta tolong dengan sholat kan. Sholat itu bukan sekedar ritual kita sholat takbiratul ihram sampai sujud. Sholat itu dalam bahasa Arab artinya doa. Jadi kita minta tolong dengan berdoa juga. Dan
paling penting adalah sholat itu doa dengan hati yang tulus gitu. Dan juga sholat bisa diartikan dengan sholat juga, artinya pas lagi ada kurang enak gitu ya, kondisi kurang enak, sholat bareng. Jadi kalau kondisi lagi enak kan sholat bareng. Nah, apalagi kalau lagi normal gitu ya, banyak kan sholat berjamaah. Walaupun ya cowok harus lebih utama di masjid, tapi ya ada beberapa waktu sholat untuk berjamaah sama istri. Biar istrinya nggak merasa ditinggalkan. Ya. Contohnya di sholat misalkan asar sama maghrib. Yang lainnya isya, khususnya isya sama subuh, sangat direkomendasikan, sangat dianjurkan bagi para laki-laki untuk sholat di masjid. Lalu yang ketujuh, ada yang terpenting adalah hindari dosa apapun itu, karena itu akan ada pengaruhnya kepada pasangan kita, juga diri kita, bahkan kalau udah nanti punya anak, ke anak kita. Karena bahagia itu hadir dari Allah. Kalau kita melakukan dosa, artinya kita malah menjauhi kebahagiaan yang akan Allah kasihkan kepada kita. Hindari dosa itu contohnya, misalkan dulu si cowok nih pernah punya kebiasaan karena masih jomblo, seneng buka media sosial dan buka akun-akun cewek. Ya, liatin yang pada yang pakaiannya mini-mini gitu. Ya walaupun kelihatan kayak dikit banget. Bukan kecil, tapi wajar lah cowok mah kayak gitu. Biasa aja kali, misalnya kayak gitu. Itu nggak wajar ya, apalagi udah nikah. Udah nikah udah. Semua yang kita lihat adalah istri kita yang cantik, anak bidadari. Tapi kamu enak nggak lihat aku terus? Enggak. Benar. Kamu selalu cantik kan? Nanti sama banget dah. Kenapa? Karena bahagia itu adalah dari Allah, dan bahagia itu letaknya bukan di harta, bukan di fisik, tapi ada di hati. Yang memberikan kita kebahagiaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, hindari dosa sekecil apapun itu, karena itu akan ada dampak. Apalagi misalkan masih suka chat dengan yang dulu-dulu. Na'udzubillah. Enggak, dampaknya apa tadi? Kalau misalkan cowok berbuat dosa, istrinya jadi gimana? Cowok berbuat dosa ya istrinya ya bakal nggak harmonis, bakal ada aja gitu masalah. Bakal ada aja masalah, dan bahkan contoh misalkan si cowoknya malah masih suka chat dengan yang dulu-dulu, itu bisa jadi si cewek juga demikian. Karena istri itu adalah cerminan laki-laki. Cerminan suami. Istri itu adalah cerminan suami. Suaminya gimana, itu akan ada dampak ke istrinya. Gitu. Oke, itu 8 poin dari aku, sang suami. Next, dari pandangan istri dari aku ya. Ya karena kita udah gelap, jadi pakai cahaya ya. Oke, jadi gimana nih kalau dari sisi sang istri? Kalau dari aku, yang harus banget dilakuin, tapi ini sebelum nikah ya, yaitu adalah masak. Belajar masak. Penting banget. Sebenarnya ada aja sih yang awalnya nggak bisa masak, terus setelah nikah malah jadi jago masak karena mau nggak mau belajar gitu. Tapi kan kasihan juga kalau misalkan suami dijadiin kelinci percobaan, nggak sih? Kelinci percobaan yang nyobain hasil masak kita yang baru belajar, kayaknya kurang ya. Kasinan lah, hambar. Terus kok masakan Debanan? Ya kan aku belajar Oh iya, waktu itu ya sebelum nikah ya. Iya, waktu aku lagi stalking. Awal pandemi kan aku belajar masak tuh lumayan lah ya. Padahal nggak kebayang buat nikah ya teh. Enggak sih. Kayak nambah skill aja gitu. Lagian kan sekarang juga udah banyak ya di medsos, banyak di IG, di YouTube tutorial masak itu banyak banget, jadi lebih gampang buat belajar gitu. Terus walaupun sebenarnya ada juga yang suaminya jago masak, suka masak, tapi itu kan 2 dari 10 orang lah yang kayak gitu. Jadi jarang banget cowok yang kayak gitu. Jadi kalau sebisa mungkin cewek sebelum nikah itu masak dulu, belajar masak. Kalaupun ada tetap lah suami seneng kalau dimasakin istri. Ada apa? Kalaupun ada yang emang cowoknya yang lebih jago masak, tapi tetap yang suami pasti lebih seneng dimasakin istri. Walaupun cuma telur dadar. Iya.
keasinan. Iya. Serius. Emang seneng banget gitu kalau dimasakin istri. Makanya waktu kamu masakin aku pas ta'aruf Iya. tentang Mustafa, aku cuma makan itu doang, yang lain enggak. Padahal yang lain ada banyak. Kenapa? Ya karena seneng banget gitu. Jadi udah kebayang ya kalau jadi suami gue. Iya. Ini kepedean banget orangnya. Jadi ya sebisa mungkin babak belur tuh maksudnya coba-coba masaknya tuh sebelum nikah. Jadi suami nerima hasil masakan kita yang udah kita latihan sebelumnya gitu. Kan seneng kalau misalkan masakan kita enak terus dipuji suami, itu kan rasanya kayak yes, mau masak lagi deh hari ini gitu, mau masak lah tiap hari makanya gitu. Ya jadi kayak para suami juga harus tahu nih kalau istri udah masak ya sebisa mungkin dipuji lah. Biar ada semangat besoknya masak lagi. Iya benar nih, harus peka ya, bukan peka lah, kita tuh kamu. Kita udah kasih tahu. Kalau aku sih selalu memuji ya. Kapan sih aku memuji kamu? Alah, ya pokoknya gitu intinya, suami harus muji. Sebisa mungkin puji masakan istri. Jadi istri seneng, istri dapat pahala nyenengin suami juga dapat pahala nyenengin istri gitu. Ting. Yang kedua, pas kita udah mulai bangun rumah tangga, maksudnya adalah berkeluarga, nikah gitu, biasanya yang bagian megang keuangan pasti istri ya. Iya. Kebanyakan Dan memang harusnya istri. Kenapa emang kalau suami yang megang? Ada tuh sering dibahas sama ustadz tentang kenapa istri harus megang keuangan. Kenapa? Baca, tonton sendiri aja. Pasti negatif ya? Kemungkinan sih. Ya cowok mah kayaknya gampang hambur-hambur duit gitu ya. Mungkin. Istri harus bisa manage keuangan, gimana supaya bisa ngirit-ngirit belanjaan masakan tiap hari. Terus Walaupun di awal nikah semangat banget pengen ini itu. Iya, ya nggak apa-apa lah, wajar lah itu mah. Iya. Pokoknya harus bisa manage lah, mana yang kira-kira dibutuhin, mana yang enggak. Padahal enggak. Enggak lah. Enggak, ya kan belajar. Iya belajar. Walaupun aku awal-awal bukan tipe, aku kan dulu ya kerja kan, MUA gitu, punya penghasilan sendiri ya, orangnya gampang kena racun gitu. Kalau ada ini bagus beli gitu. Dan ke bawah pas awal-awal nikah, dikit-dikit beli gitu. Terus ya suami awal-awal biasa aja ya, kamu kayak yang diem-diem aja kan. Iyalah. Lama-lama dia ngeluh juga kayak jangan langsung apa-apa beli gitu, dipikir dulu. Terus kamu juga kan kalau beli-beli nggak dipakai gitu lah pokoknya. Jadi dipikir ulang kalau mau beli, belum mau beli, mau keluar. Pokoknya kalau mau keluar uang, dipikir ulang berapa kali, 5 kali lah gitu sebelum kita check out gitu ya. Betul. Terus yang ketiga dari istri untuk para suami, cowok atau suami harus bisa ambil hati istrinya. Gimana dengan cara yang mirip-mirip kayak tadi lah yang kamu bilang tadi. Dekat sama orang tua, terus lemah lembut, ya, sabar. Penyayang. Ya sabar sih penting. Ngelayanin kalau kita misalkan bawa gembolan, biasa kan cewek-cewek riweh ya mau pergi kemana-mana. Dibawain gitu, peka. Mungkin kelihatannya kayak jadi babu gitu, diangkat semuanya jadi tukang. Enggak, itu justru harus kayak gitu emang. Itu bukti kita melayani. Dan kita bahagia gitu jalanin ya. Bukan yang terpaksa. Iya serius. Oh iya, itu kita harus inisiatif sendiri. Misalkan barang kita bawain semuanya gitu. Harus melayani lah. Dan itu tuh bahagia sebenarnya bawanya. Yang positif banget dari dia gitu ya, nggak usah GR tapi. Kalau misalkan aku kelihatan kayak lemes, capek gitu, dia langsung kayak mau dipesenin makanan apa, terus langsung dibawain barang-barang atau apa gitu, langsung dibantuin. Jadi aku mau lemes terus mukanya tiap hari. Gitu, pokoknya ya sebisa mungkin dijadikan seperti ratu lah ya. Ya, betul. Ya karena kan ini kan pasangan memuliakan kita. Istri itu pahalanya gede. Ya. Kalau misalkan suami ingin dihormati istri, ingin dimuliakan oleh istri, ya kita bagaimana menyikapi istri, apa yang udah kita kasih ke istri. Jadi kalau pengen dilayani lebih. Kalau pengen jadi raja, ya
kamu harus melayani istri seperti Ratu. ratu. Dan bahkan itu sering dibahas sama ustadz, istri itu suami ngasih 1, istri ngasih 1000. Jadi terharu banget. Contohnya itu aku juga pernah baca. Contohnya apa? Oh, contohnya gini. Kamu ngasih uang belanja ke aku, cuman lembaran doang kan? Tapi istri ngasih jasa masak dia, Masak, dimakani, dimasakin. jasa masak dia, terus ngelayanin, nih siapin semuanya gitu. Baju-baju disiapin, semuanya disiapin deh. Pokoknya beneran 1 dibanding 1000 tuh kerasa banget sih. Jadi ya para suami, para cowok, semangat muliakan istri. Oke, mungkin gitu aja. Nah, ini udah mulai gelap ya. Kita jadi kelihatan wajahnya doang. Hitam semua. Semoga apa yang kita sharing bisa ngebantu teman-teman yang baru nikah atau yang rencana mau nikah, apa yang harus disiapin. Gak usah khawatir, jalani aja stepnya dengan sabar ya, kayak tadi Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan juga selalu keep happy. Ya. Keep bahagia dan selalu husnudon bagaimana apapun yang terjadi. Bahkan di kondisi-kondisi yang sedang kayak nggak enak banget juga. Itu nanti akan kita bahas di video selanjutnya tentang masalah-masalah keluarga dan apa solusinya. Makasih banyak, semoga bermanfaat dan jangan lupa bagi yang suka sama videonya, Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. ting, Dan nyalain loncengnya. ting. Oke, sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Semoga Allah berkahi dan Allah berikan kesehatan Udah mulai bagi gelap kita nih. semua. Amin. Kita tutup dengan 3 kali istighfar yuk. Astagfirullahaladzim. 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 Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.